Syifatul Riza. Itu siapa? Bentar, kelihatan aku. Kok nggak kelihatan lagi? Bu, kelihatan muka Ulia nggak? Kenapa? Nampak ya? Kalau channel yang apa kamu ya? Udah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ulia Bilmuna, mahasiswa hubungan internasional yang magang ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Sentul Bogor. Langsung aja, di sini aku akan bagi beberapa. Kok cepat kali Niri hilangnya? Apanya? Enggak di sini aja. Di sini aku akan bagi beberapa pengalaman aku selama di PMPP TNI. Nah, jadi PMPP TNI itu pertama kali disahkannya itu pada Desember 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun untuk perencanannya itu udah dari 2007. Nah, kenapa sih PMPP ini hadir? Pertamanya itu mereka adalah bagian dari markas di bawah Mabes TNI. Nah, namun karena dari tahun ke tahun permintaan personel kita dikirimkan untuk luar negeri itu semakin banyak oleh PBB. Makanya pada tahun 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan PMPP TNI di Sentul. Nah, lembaga ini pertamanya itu adalah untuk menjawab tantangan dari operasional yang semakin kompleks dalam misi PBB. Di sana juga di ya mencakup latar pelatihan, pengelolaan administrasi, hingga litbang personel yang bertugas di belahan dunia. Nah, jadi selama di sana itu gimana sih? Mereka langsung dikirim atau gimana? Enggak, mereka nggak langsung dikirim. Mereka pertamanya diseleksi oleh salah satu satker yaitu OP, yang kemudian mereka harus ikut beberapa prates terlebih dahulu. Nah, setiap tahun yang dikirim di sana pratesnya sama? Tentu aja enggak, karena setiap tahunnya medan perang, maaf bukan medan perang, lebih ke medan perdamaiannya itu berbeda. Mungkin kita ambil contoh Lebanon. Mungkin pas tahun sebelumnya dikirim masih peperangannya nggak ada, udah damai, cuma mungkin hanya bentrok dengan masyarakat sekitar. Tapi untuk tahun ini sebentar-sebentar OP-nya Indonesia dibom, dibakar. Nah, sehingga rules-nya itu berbeda, SOP-nya berbeda karena setiap tahunnya itu pasti berbeda medan perangnya. Nah, untuk selanjutnya itu gimana sih selama di sana itu mereka setelah diseleksi langsung dikirim? Enggak, mereka itu ada yang namanya latihan dulu di lapangan atau biasa disebut sana tuh LAN. Nah, di sana tuh ada 6 LAN, LAN 1 sampai 6, terus ada desa simulasi untuk mereka. Nah, sebelum mereka diseleksi untuk ikut ke LAN, mereka harus tes fisik terlebih dahulu. Mereka mampu nggak? Karena yang dikirim tugas itu tidak hanya mereka yang masih muda, tidak hanya seperti tamtama yang baru lulus, enggak. Mereka di sana tuh diseleksi, mereka mampu atau enggaknya itu dari pencapaian mereka. Misal yang sudah pratugas selama 15 tahun boleh ikut nggak? Itu boleh banget. Karena di sana itu nggak hanya yang masih baru lulus pendidikan yang harus pergi, yang masih membara, enggak. Karena justru ke sana tuh yang pergi adalah mereka yang berkepala dingin. Karena di sana kita tuh harus bertemu dengan orang luar. Gimana sih nanti kalau bentrok itu gimana cara penyelesaiannya? Kenapa sehingga di sana harus yang berkepala dingin yang harus pergi? Nah, saat praktek akan ditanya, kamu suka nyanyi enggak? Kalau kamu jawab enggak, itu artinya uh, untuk lulusnya enggak. Karena kenapa ditanya kamu suka nyanyi? Karena sampai sana yang diharapkan oleh PB adalah kamu ke sana hanya untuk bernyanyi, untuk uh, ya karena mereka berharap tidak ada peperangan di sana. Karena kalau sampai pecah peperangan itu tidak akan melibatkan satu negara, namun beberapa negara. Oleh karena itu, mengapa di sana itu saat praktes pasti akan ditanyakan hal-hal yang membuat senang selama di sana. Nah, untuk sesudah tesnya, tes fisiknya itu tes sama seperti tes masuk tentara pertama, di tes renangnya 50 meter, larinya 6 putaran juga sama. Nah, setelah itu apalagi sih sama di sana kami selama magang seharusnya aku di Binkersin, Direktorat Bina Kerjasama Internasional, yang seharusnya sana khusus. Namun pas aku datang negara kita lagi efisiensi, anggaran dinolkan untuk Kersin, dan juga biasanya ada suntikan dana dari Amerika. Namun Amerika kemarin lagi bermasalah, mereka kebakaran, pemerintah mereka lagi yang beradul, sehingga tidak ada suntikan dana dari Amerika, sehingga saat
saya dan teman saya datang, tidak ada kursus dari bulan 2 sampai bulan Juli, nggak ditiadakan yang namanya kursus. Namun sebelum kami pulang kemarin di bulan 8 sudah ada kursus dari Kanada. Mereka menyuntikkan dana fully funded untuk kursus di sini. Nah, jadi kami sama di sana ngapain dong? Kan nggak ada kursus nih yang tupoksi yang seharusnya di divisi kami. Selama di sana yang kami lakukan adalah uh, salah satu salah satu apa namanya, karyawan di sana bilang, satlat atau satuan latihan lagi ada latihan untuk Satgas Kontingen Garuda Lebanon, kalian mau ikut nggak sebagai Bulsi? Bulsi itu adalah penimbul situasi. Nah, mereka nanya, kalau kalian mau, akan kami share ke sana, karena setidaknya kalian ada hal yang kalian bawa pulang untuk dijadikan laporan. Nah, karena saya dan teman saya mikir, oh boleh nih, daripada kami di Kersin, nggak ada apa-apa, lebih baik kami latihan aja join. Nah, setelah kami join, yang pertama kali itu yang kami dapatkan adalah Satgas Kontingen Garuda ke Lebanon. Nah, ternyata yang dikirim itu adalah orang Aceh. Mereka dari 114 itu benar meriah. Nah, saat di sana kami latihan. Yang pertamanya itu adalah kalau sudah memakai bulsi atau penimbul situasi, pertama itu adalah TR. Mereka seperti kalau contoh kita di sini adalah uh, kita dikasih materi dulu, nanti baru ujian di akhir. Nah, di ujian di akhir ini biasanya disebut dengan aplikasi. Nah, pas TR kami ngapain sih? Pas TR kami dapat berbagai ilmu. Di sana itu ada yang namanya uh, ada yang namanya gimana ya bilangnya, Bu? Apa itu namanya? Aduh, kok lupa. Ada yang namanya beberapa terapan ilmu, seperti bagaimana sih caranya kalian harus ketika bentrok dengan warga, itu gimana cara penyelesaiannya, mereka boleh kokang kah atau enggak, karena nanti di Satgas Kontingen Garuda Monusco Kongo saya akan jelaskan lagi gimana, karena dua hal ini berbeda. Satgas Kontingen Garuda Monusco Kongo itu mereka ketika dari tentara Indonesia kokang, mereka boleh GRM, tetapi yang Lebanon mereka nggak boleh. Nah, karena dua dua teritorial negara ini berbeda. Yang Kongo mereka lebih parah. Setiap 48 detik wanita diperkosa. Sehingga mengapa banyak peacekeeper wanita yang dikirim ke Kongo. Nah, tujuannya itu untuk apa? Ya karena untuk itu tadi, di Kongo wanita-wanita itu tidak aman. Nah, setelah dikirimnya peacekeeper wanita Indonesia, apakah wanita Indonesia aman? Jawabannya adalah tidak. Salah satu One TNI yang sudah dikirim ke sana, Ibu Letkol Sinaga, beliau juga bilang, beliau selama di sana, apakah beliau aman? Tentu enggak. Mereka juga harus memakai perannya TNI pria. Karena apa? Ya karena itu tadi. Di sana, kamu tidak melihat kamu dari PBB kah, kamu dari manakah, mereka nggak akan lihat itu. Selama kamu perempuan, kamu tidak akan aman. Kamu sebagai penolong, kamu tidak akan aman di sana selama di Kongo. Makanya saat ini Indonesia sedang maraknya mengirim peacekeeper wanita untuk Kongo, karena tujuannya itu tadi, mereka di Kongo mereka yang alami adalah kelaparan, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Mereka pura-pura diperkosa oleh TNI Indonesia, mereka akan berpura-pura menjadi korban tabrak. Untuk apa? Ujung-ujungnya adalah mereka akan meminta uang karena mereka kelaparan. Itulah permasalahan di Kongo saat ini. Karena kelaparan itulah banyak kejahatan yang dilakukan. Sehingga kenapa selama di sana yang dikirim adalah orang-orang berkepala dingin, karena agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya adalah kemarin ada satu kasus yang dimana salah satu orang Indonesia membawa mobil UN, mereka berpatroli, tiba-tiba ada yang menabrakkan diri. Itu mereka nggak bisa langsung turun menyelesaikan itu, nggak bisa. Karena nanti mereka pasti akan ke peletonnya orang-orang Indonesia ini. Mereka akan ke OP Main Gate, mereka akan demo. Indonesia menabrak kami, Indonesia menabrak. Mereka akan demo bahwasanya ini mereka rusak, mereka ditabrak. Tujuannya apa? Penyelesaiannya adalah dengan uang. Nah, satu lagi yang menarik di Kongo, yaitu mereka akan menawarkan diri, atau maaf, kalau di sini seperti jual diri, mereka akan bilang dengan you want ciki-ciki. Ciki-ciki di situ kalau di Indonesia adalah makanan ringan. Tapi di sana ciki-ciki adalah mereka menawarkan diri untuk dijual. Seperti itu. Nah, sehingga makanya
dari sini mereka dilatih untuk tidak menjawab iya pas Yuwon ciki-ciki itu, karena ya itu tadi itu adalah cara orang-orang Kongo ini untuk mendapatkan uang. Nah, kalau di Lebanon tidak ada kasus ini. Mereka uh, tidak melakukan segala hal ini untuk mendapatkan uang. Karena perbedaan itu tadi, jika di Lebanon mereka untuk kafe makanan masih ada, tapi berbeda dengan Kongo, mereka tandus, tidak ada air. Ada juga salah satu cerita dari Bo Hasinaga, beliau mengatakan bahwa gini, di sana saking tidak ada airnya, sampai beliau yang non-mus ini harus mengambil air untuk peacekeeper wanita yang muslim, karena saking langkanya air di sana. Nah, apalagi ya? Nah, saat kami datang, balik lagi ke belakang, saat kami datang, pertama kali kami datang, itu ada apa sih? Sehari sebelum kami datang, ternyata lagi ada acara UNPM. Nah, yang dihadiri oleh 55 negara dengan beranggotakan 105 orang. Nah, dari mana aja sih waktu itu? Dari Kanada, USA, Jepang, Malaysia, Cina, dan Bangladesh itu adalah teman-temannya, wilayah kerjanya PMPP. Juga kalau kalian tanya apa sih tugas dan fungsi di Pinkersin, yang pertamanya adalah menyiapkan segala aspek guna menunjang kelancaran kegiatan kursus. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada kursus di BMPP yang di bawah binaan di Pinkersin. Mungkin cukup sampai di situ. Ada yang bertanya, mungkin bisa sharing sharing caring apa sih yang pernah aku dapat selama di sana. Silahkan ya buat adik-adik yang mau bertanya atau kawan-kawannya yang mau bertanya, silahkan. Ya, udah coba Kak, mau tanya ya. tanya Kak. Oh, itu. Siapa? Silahkan. Fudal Kak. Ya, ya. Selama Kakak magang di MPP itu ada nggak misalnya sehari itu kita diajak untuk latihan bersama menembak gitu Kak? Ataupun Nah, lain yang ini menarik banget. Jadi selama kami ngubulsi itu, yang Lebanon kami nggak nembak. Tapi karena yang Lebanon itu nggak boleh kokang GRM. Nah, sedangkan yang Kongo ini, kami apabila misal nih, aku disandra, si yang menyandra ini boleh nembak. Nah, sehingga selama kami di sana tuh, kami sempat nembak asli, cuma kami menggunakan peluru hampa waktu itu. uh, Senjata itu laras panjang MP4 ya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah MP4 kami pakai itu beneran. Jadi kalau kalau latihannya kami 2 bulan latihan sama mereka. Yang pertama tuh Satgas kontingen Garuda Lebanon, itu nggak ada nembak. Dan yang kedua tuh Satgas kontingen Garuda MONUSCO Kongo, itu boleh nembak. Jadi kami sebagai mahasiswa dikasih nggak nembak itu? Dikasih banget. Kami bahkan ditawarkan, kalian mau nembak nggak? Mumpung di sini. Gitu. baik, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, silahkan. Um, Kenapa kamu pertama milih untuk magang di situ? Jadi begini, Bu. Pertamanya itu dulu dari pertama SMA suka banget sama yang namanya hubungan internasional. Setelah cari tahu, buka ini yang tadi YouTube kita, ternyata podcastnya cuma dikit. Nah, dari situ udah tahu. Pas masuk ke sini semester 1 udah tahu. Oh, ada konsentrasi ini, dan yang ini. Nah, kebetulan saya pribadi suka banget yang sama yang namanya konflik perdamaian global. Sehingga pas dari semester 1 udah mematapkan diri untuk masuk ke konsentrasi KPG. Kemudian saat mau ke sana, kenapa pada akhirnya milih BMPP? Karena saya rasa ini selaras dengan konsentrasi saya. Terlebih saya juga sangat menyukai bidang itu, karena bidang ini juga yang kemudian kedepannya akan menjadi plan kehidupan saya selanjutnya. Oke. Ya, mungkin bisa dicerita dikit ya plan kamu selanjutnya. Plan selanjutnya Bismillah, minta doa juga. Rencananya pertamanya sih dulu mau tes SIP Polri jalur sarjana, namun kayaknya
terlalu kurang cukup tinggi. Terus selama di sana kayak udah nyaman nih selama di PNPP, ternyata TNI seru juga loh, walaupun udah tahu juga gimana, kayaknya bakal tertarik ke sana. Terus mikir, kayaknya tes PAPK nggak seburuk itu. PAPK perwira karir untuk TNI kayaknya nggak seburuk itu. Sehingga saya rasa ketika saya udah masuk konsentrasi ini, berarti saya ke depannya harus menyusun plan saya agar sejalan, sehingga memudahkan jalan saya ke depannya untuk masuk. Nah, ketika saya udah kalau misalnya saya tes PAPK, kami selama di sana kami dikasih sertifikat, itu boleh banget dipakai untuk kami penunjang tes kami. Itu menjadi salah satu keunggulan kami. Sehingga itu kenapa menjadi plan saya ke depannya. Namun apabila itu mungkin Tuhan tidak mengizinkannya, tidak apa-apa karena saya sudah punya plan B-nya. Saya ingin S2 lagi dengan jurusan pertahanan, strategi pertahanan di Unhad. Bismillah. Bismillah, amin. Ya, bagus sekali ya. Tadi kamu menarik saya, kamu bilang banyak sekali permintaan untuk dari militer Indonesia ya untuk dikirim ke PBB itu. Saya pernah baca satu artikel yang menyebutkan Indonesia tuh sangat suka mengirim ke PBB gitu menjadi tentara perdamaian karena itu artikel ilmiah, saya nanti bisa share ke kamu karena itu di kelas security studies juga saya dapatnya. Jadi sangat suka karena bayarannya gitu. Jadi bayarannya itu yang dilihat sama Indonesia, maksudnya ya bayaran daripada membayar TNI yang sekian rame gitu, bayarannya berapa, tetapi kalau ditugaskan keluar itu dengan budgetnya UN, Amerika, Kanada, atau funding apapun yang tersedia itu bayarannya besar. Itu ada pernah nggak perbincangan seperti itu? Fun fact-nya itu benar. Salah satunya adalah gitu, bayarannya lebih mahal karena kita dibayar oleh PBB menggunakan dolar. Sehingga kita ketika ke Indonesia kan itu lebih mahal. Sehingga kenapa banyak sekali TNI Indonesia yang dikirim ke sana. Selain permintaan, salah satu faktornya lain adalah di antara semua negara, tentara Indonesia lah yang paling banyak dikirim. Salah satunya adalah kenapa tentara Indonesia berbondong-bondong. Ya, salah satunya karena uangnya lebih banyak. Mohon maaf, dibandingkan Satgas ke Papua, mereka lebih memilih ke sana. Itu yang didapat negara ada nggak? Atau memang sepenuhnya ke TNI yang bertugas, militer yang bertugas, atau ada yang didapat negara? Gitu. Kalau untuk itu kami kurang tahu karena kalau yang private kami tidak di ini karena itu adalah di luar ranah. Ya, itu adalah privasi militer negara yang tidak bisa diumbar, sehingga kalau untuk itu kami tidak bisa menjawab itu. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman di sini? Di sini enggak bertanya sih, aku ingin konfirmasi. Kebetulan abang aku TNI dan dia pernah cerita Bu, kalau katanya emang iya ya, kalau kita dikirim keluar gitu, gaji yang kita dapat yang emang hak kita itu emang dapat dan kita dapat gaji lagi pas bulan. Emang iya seperti itu? Kalau itu kami kurang tahu karena itu personal pribadi. Di sana kami ditugaskan untuk jadi polisi, kami tetap ada jalan. Privasi negara kami tidak boleh mengusiknya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa ditutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada boleh sebelum aku tutup. Oke, yang pingin magang ke boleh tanya-tanya, mungkin bisa diinfokan kepada adik-adik yang mau magang. Kalau mau magang ke sana boleh banget, terbuka banget. Kebetulan kemarin juga sebelum kami selesai ada kunjungan ya dari mahasiswa Ahmad Yamin, kalau nggak salah. Ahmad Yani ya. Enak banget kalau bangun universitas orang. Nah, mereka datang ke sana kunjungan. Nah, direktur kami waktu itu sangat terbuka. Kalian boleh banget untuk magang ke sini. Nah, mereka bahkan mencontohi kami di sana. Itu bahkan ada mahasiswa dari Al-Muslim Aceh yang datang ke sini untuk magang. Jadi buat kalian yang mau ke sana boleh banget. Tapi satu hal yang aku teriakan bahasa Inggrisnya, karena di sana
bahasa Inggris yang paling kepake saat kamu bulsi. Kami pas jadi bulsi sering kepake jadi HA ya sama IE. Ya. Ada nanti partner aku yang aku jelaskan dia tuh sering sama si, sedangkan aku sama MCOU. Jadi bahasa Inggris kalian adalah modal pertama kalian pasti. Menurut aku. Jadi itu Apalagi penting udah dapat banget. rekomendasi. Ya, Oke, good. Oke, silakan tutup. kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sampai di sini sharing dari sesi sharing dari bareng aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh kameranya? Nanti dia bisa berikut.